Dari pengertian puasa secara istilah yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa ya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Paham maksudnya? Kalian tidak boleh makan dan minum dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pak, tanya. Ya, apa aja? Kapan terbitnya fajar, Pak? Oh, fajar. Kapan terbitnya fajar? Ada yang tahu? Enggak. Terbitnya fajar itu beda dengan terbitnya matahari. Ya. Kalau terbitnya fajar itu lebih ya pagi lagi, yaitu ketika fajar itu ada fajar shadiq, ada fajar hazib. Yang dimaksud terbitnya fajar ini adalah fajar shadiq, ya, di mana fajar matahari itu menampakkan cahayanya di langit walaupun secara wujudnya belum kelihatan, tapi cahayanya sudah kelihatan, ya, sehingga langit itu menjadi warnanya merah. Tapi sebentar toh, nah nanti hilang lagi, hitam lagi. Itu kira-kira jam 4:30, ya, itu sudah masuk ya waktu fajar shadiq, ya. Nah nanti kan ada imsak, ya. Imsak itu tanda bahwa sudah terbitnya fajar shadiq, ya. Sehingga ketika sudah berbunyi imsak, waktu imsak, kalau di Pemalang itu ada suara ya sirine umum, ya. Nah itu nanti kita disuruh untuk menahan diri, ya, sudah mulai berpuasa. Paham? Ya. Berikutnya apa? Dalil yang memerintahkan bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib hukumnya. Dalilnya ada di surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Kalian bisa membaca bareng-bareng? Bisa. Ayo baca bareng-bareng dari Al-Qur'an dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, berjalan agar kami berpuasa sampai pada waktu kamu bertakwa. Ya, kalian semua diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya ya kepada umat-umat terdahulu, ya. Agar tujuannya apa? Agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu tujuan dari puasa. Kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak sekali manfaat dari puasa, ya. Itu nek puasa itu bisa melatih kita apa? Tentang kedisiplinan. Kemudian melatih kita apa? Tentang kejujuran. Apa ya? Tentang kejujuran. Jujur, karena kalian puasa atau tidak puasa kan nggak ada yang tahu. Ya, yang tahu adalah kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian harus jujur. Ya, mau nggak puasa ngomongin puasa. Nah, itu dengan kita berpuasa kita dilatih untuk jujur, baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jujur, ya. Terus bisa melatih apa kalau puasa selain itu? Selain melatih, ya bisa melatih kita tentang kesabaran. Sabar. Biasanya makannya banyak, ya. Kemudian makannya nanti menunggu datangnya waktu maghrib baru boleh makan. Sabar, menahan sabar. Selain sabar menahan makanan, sabar apa lagi? Menahan amarah, menahan apa lagi? Nafsu. Ya, ini bisa membatalkan puasa, ya. Kalau kalian itu tidak bisa menahan nafsu, ya, marah-marah. Kalau marah-marah bisa mengurangi
pahala dari puasa tersebut. Ya. Sekarang masuk ke macam-macam puasa wajib. Ada yang tahu ada berapa macam puasa wajib itu? Coba siapa yang berani menyebutkan 4 puasa wajib itu? Ya, silakan berdiri. Nama siapa? Nama Agus. Ya, silakan Agus. 1 puasa Ramadan, 2 puasa kafarat, 3 puasa nazar, 4 puasa takjil. Ya, ada 4. Yang pertama di sini Pak Zul sudah bikin ya. Puasa wajib itu adalah ada 4. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Ya. Puasa wajib itu puasa yang wajib dilakukan. Ya, jika dilakukan dapat apa? Pahala. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Dari keempat puasa ini kalian sudah paham semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Apa ya? Ya. Apa itu puasa Ramadan? Puasa yang dilaksanakan bulan Ramadan. Oh iya, pintar-pintar ya. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kalau puasa qada, ya, puasa qada itu puasa yang dilakukan sebagai pengganti dari puasa Ramadan sebanyak yang ditinggalkan. Ketika puasa Ramadan tadi ya kayak perempuan-perempuan itu biasanya ada halangan, datang bulan haid ya, kemudian ibu yang melahirkan, ada darah nifas, darah wiladah, maka dia tidak boleh puasa. Agar memaksa puasa malah berdosa. Tapi seberapa dia ya meninggalkan puasa itu berapa hari, maka nanti harus digantikan pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Nek meninggalkan 6 hari, menggantinya dengan 6 hari ya. Meninggalkan 7 hari ya 7 hari ya, sesuai dengan itu. Terus ada puasa yang berikutnya adalah puasa nazar. Nazar itu janji ya. Apa pengertian dari puasa nazar? Ya, puasa yang dilakukan karena sudah berjanji, bernazar. Nazarnya tentang kebaikan. Maksudnya nazar tentang kebaikan, hal-hal yang positif. Misalkan saya bernazar, kalau di contoh itu akan puasa 3 hari jika apa? Anak saya naik kelas. Maka orang tua yang bernazar seperti itu, ketika anaknya naik kelas, maka dia wajib untuk berpuasa 3 hari. Kalau tidak, ya, padahal anaknya sudah naik kelas, maka dia berdosa. Ya, harus, karena ini merupakan puasa nazar, ya, janji yang harus dilakukan. Ini janji baik, ya, karena anak yang apa? Baik. Anak yang lulus itu kan kebaikan. Ada janji yang nggak baik? Ada. Contohnya apa? Saya janji itu maksudnya janji saya akan puasa kalau misalkan si teman kalian Andi ya dia mati ya, itu janji baik nggak? Enggak. Kayak nyipatani itu nggak boleh ya. Yang diperbolehkan ya ini nazar-nazar yang dimaksud adalah nazar-nazar yang baik ya, janji-janji tentang kebaikan. Yang keempat, puasa kafarah. Apa pengertiannya? Nah, puasa yang dilakukan karena ya seseorang itu melanggar aturan dari agama Islam. Contohnya di situ, ketika bulan puasa Ramadan, suami istri itu dilarang untuk berhubungan suami istri di siang hari. Kalau melanggar, maka dia wajib mengganti yang puasa yang 1 hari ditinggalkan diganti berapa? 4 hari. Ya. Hah? Berapa yang benar? 2 bulan. 1 hari harus diganti dengan kafarat 2 bulan berturut-turut. Ya, berat sekali. Makanya jangan sampai kita melanggar ya aturan-aturan dari agama Islam ya.
Kemudian kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Ya, orang yang wajib puasa itu ya harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalian itu sudah wajib puasa. Balik. Syarat yang pertama, balik. Ya, balik itu berarti kalian nek perempuan sudah ditandai sudah apa? Menstruasi, haid. Kalau laki-laki sudah mimpi Basah. Yang kedua, berakal. Ya, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang berakal. Ya, bukan orang yang gila. Kemudian menetap, bukan sedang dalam bepergian. Yang berikutnya, sanggup atau kuat berpuasa, bukan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya, wis tua sekali. Maka orang yang sudah sepuh sekali, ya, dia puasa, suruh puasa nggak kuat, ya, maka nanti dia harus membayar fidyah, mengganti puasa itu dengan membayar fidyah, ya. Terus lanjut ke syarat sah puasa, apa saja? Ya, berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Ya, puasa itu sah hukumnya kalau yang puasa itu adalah agama Islam. Kemudian dia suci dari haid, nifas dan wilada bagi perempuan. Terus tamyiz itu dapat membedakan yang baik dan buruk. Anak kelas 7 SD itu puasanya sah apa enggak? Sah. Karena anak SD itu sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya. Puasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Maksud apa enggak ini? Maksud Pak. Apa ada waktu-waktu yang terlarang untuk berpuasa? Ada. Apa contohnya? Saat Lebaran. Lebaran itu berarti Idul Fitri. Kemudian ada Idul Adha. Terus apa lagi? Ditambah dengan 3 hari. Yaitu hari apa namanya? Enggak tahu. Hari apa? Hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Coba namanya hari apa? Di buku kalian coba lihat. Ya, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Namanya, iya, namanya hari apa Mbak? Ada. Hari Tasrik. Hari Tasrik, yaitu saat-saat orang-orang itu setelah tanggal 10 menyembelih hewan kurban, tanggal 11 oleh tambahan ya untuk bisa menyembelih hewan kurban tanggal 11, 12, 13 itu boleh menyembelih kurban sampai tanggal 13. Saat itulah saat orang berbahagia, tidak perlu untuk berpuasa, malah diharapkan berpuasa. Paham semua? Ini Pak Zen sampaikan sampai di sini dulu ya, gambaran tentang puasa wajib ya. Nah, nanti ada tugas bagi kalian ya. Kerjakan baik individu maupun kelompok. Nanti kalian kerjakan soal-soal yang Pak Zen berikan ini ya. Ada 4 soal dikerjakan secara berkelompok. Nanti salah satu ada yang maju ke depan dan kelompok lain nanti ya, memberikan tanggapan dari kelompok ini. Ya, silakan. Saya kasih waktu kira-kira berapa menit? Cukup 30 menit saja. 30 menit dikerjakan ya. Di buku masing-masing, tapi nanti berkelompok ya, ada yang maju ke depan ya, menyampaikan hasil diskusinya. Karena ini diskusi kelompok juga, maka silakan boleh bekerja sama dengan kelompok di belakangnya saja. Saya bikin kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kursinya dibalik, dihadapkan ke belakang. Nah, kalau yang kamu berarti sini, gabung ke sini Mbak. Ya, silakan dikerjakan soal-soal itu ya sebagai evaluasi dari yang kita pelajari. Kalian bisa membuka
Ini yang diterangkan. Lang buat aku si orang. Tiga. Gimana? Sudah selesai kerja kelompoknya? Baik, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya. Saya mohon untuk yang pertama saja kelompok 1 untuk bisa mempresentasikannya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi atau bertanya juga boleh ya. Silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa? Rika, silakan Mbak Rika untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ya. Ada 4 ya yang didiskusikan. 1 apa? Coba langsung assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Puasa berasal dari bahasa Arab siam atau sahur yang artinya menahan diri segala sesuatu. 2. Salah istilah? Ya, nggak apa. Terus lanjut. 3. Wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri atau ibu dan anak. Wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap kesehatan anaknya saja. 4. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, puasa qada. Sudah selesai? Ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanyakan sesuatu? Silakan. Ya. Oh, siapa? Atas nama siapa? Mas. Ya. Assalamualaikum. Hadapnya ke sana. Mau bertanya ke kelompok 1. Ya. Saya kelompok 2 mau bertanya. Ibu menyusui yang khawatir terhadap kesehatan anaknya kan sekalian wajib mengqada puasa yang ditinggalkan juga wajib membayar fidyah. Dan pertanyaannya apa itu fidyah? Fidyah adalah dilakukan untuk menebus atau mengganti puasa Ramadan bagi beberapa orang yang tidak mampu menjalankan karena alasan yang tidak dapat dihindari. Oh, ya. Fidyah itu adalah tebusan ya, ketika seseorang itu membayar seorang ibu yang menyusui itu ya, dia khawatir terhadap anaknya, maka dia harus membayar fidyah. Fidyahnya itu berarti dia harus membayarkan berapa di situ dikatakan fidyah, ulangi. Dilakukan untuk menembus atau mengganti puasa Ramadan bagi beberapa orang yang tidak mampu. Ya, sudah komplit atau belum pengertian fidyahnya? Belum. Ya, sebenarnya fidyah secara pengertian yang lebih komplit ini pasien ya. Ini seperti ini, ya. Fidyah yang harus dibayarkan berupa 1 mud berupa makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan yang diberikan kepada orang miskin atau orang fakir. 1 mudnya itu kurang lebih 675 gram beras dan dibulatkan menjadi 7 on. Ya, itu. Ya, berarti nanti ibu yang menyusui ini harus membayar fidyah dengan mengeluarkan 7 on ya, yang diberikan kepada fakir miskin ya. Selama berapa hari yang ditinggalkan itu berarti dikalikan saja macam itu. Paham? Paham ya? Terus ada yang mau menanggapi lagi, Mas? Yang mau menanggapi lagi? Gus, kamu Gus mau menanggapi Gus? Ya. Bertanya lagi silakan yang mau bertanya lagi. Agus mau bertanya? Ya. Sana. Tadi dari kelompok 1 belum menjelaskan tentang puasa
secara istilah itu apa? Oh, kelompok 4 mau bertanya pengertian puasa secara istilah. Kalau Mbak tadi belum bisa menjawab, bisa dibantu dengan yang lainnya. Secara istilah itu puasa itu apa? Kan tadi baru secara bahasa, ya. Nah, ada puasa, makna puasa secara istilah. Ya. Puasa. Ya, silakan berdiri dari kelompok 1. Puasa secara istilah. Gantian nggak apa-apa. Menanggapi kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Menanggapi. Di kelompok 4 Ya, yang bertanya tentang puasa istilah. secara istilah. Secara istilah. Ya, apa pengertiannya? Puasa secara istilah adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau puasa secara istilah. Secara istilah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu baru benar. Kasih tepuk tangannya buat kelompok 1. Demikian ya. Itu kalau melihat makna puasa itu ada secara bahasa dan secara istilah. Bisa dilihat di sini. Tadi puasa secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, saum itu menahan diri. Ya, dari makan, ya, Minum. menahan diri, ya. Tapi nanti secara istilah itu lebih komplit. Yang dimaksud puasa secara istilah itu adalah menahan diri, ya, dari makan dan minum dan dari hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa sejak terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari. Ini harus digarisbawahi. Terbitnya fajar sama terbitnya matahari itu beda. Terbitnya matahari jam 6, Pak, ya. Tapi kalau terbitnya fajar itu jam 4:30, ya. Tanda imsak, ya, sudah mulainya untuk berpuasa. Terus tadi yang perlu digarisbawahi juga makna tentang fidyah. Fidyah itu kalian fidyah, ya. Nah, fidyah itu ternyata yang namanya fidyah itu kita harus memberikan makanan, ya, berupa makanan pokok kepada fakir miskin jika ibu yang menyusui tadi meninggalkan puasanya. 1 hari berapa mud? 1 mud. 1 mud itu berapa on? 7 on, ya. Nih, berapa hari ya tinggal dikalikan saja. Paham semua tentang puasa ini? Paham ya? Ya, alhamdulillah. Tugasnya sudah kalian selesaikan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang puasa sunnah. Ini kan baru puasa wajib, ya? Jalan lagi di puasa sunnah. Ya, terima kasih. Silakan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, menyenangkan atau enggak ini? Paham semuanya, ya? Semoga dengan kita membahas seperti ini kalian akan semakin tahu, ya, makna dari puasa dan manfaatnya. Ya, di antaranya kita akan peduli dengan orang-orang yang miskin. Kita bisa merasakan laparnya, bagaimana menahan lapar ketika puasa, sehingga kita akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya. Terima kasih dari Pak Sen. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.